Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Oke. Kita sering mendengar kata kewirausahaan. Nah, sebenarnya apa sih arti dari kewirausahaan itu sendiri? Ya. Kewirausahaan adalah merancang dan menjalankan suatu usaha. Kemudian, seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki usaha kecil yang menawarkan produk berupa barang atau jasa. Kemudian, orang-orang yang berkecimpung di bidang kewirausahaan disebut dengan wirausaha. Itu adalah pengertian singkat tentang kewirausahawan. Seiring berjalannya waktu, mulai masuk pada tahun 2000-an, pengertian kewirausahawan ini mengalami perkembangan makna. Ya, menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Raymond. Ya. Raymond menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan, dan masyarakat. Ini menurut salah satu ahli dalam bidang ekonomi. Kemudian, dalam melakukan kegiatan kewirausahaan, seorang wirausaha seharusnya mengetahui dari mana sumber pendanaan mereka. Dengan pendanaan yang baik, maka seorang wirausaha dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Aspek keuangan yang begitu penting sehingga ini menjadi hal dasar dalam kegiatan kewirausahawan. Kemudian terdapat beberapa jenis untuk mencapai kesuksesan dalam sumber pendanaan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Ada sumber pendanaan dengan metode bootstrapping, ya, di mana bootstrapping adalah bentuk pendanaan mandiri. Jadi, seorang wirausaha tidak memakai pendanaan dari luar seperti investor. Maka pendanaan bootstrapping memang memberikan risiko yang lebih besar bagi para wirausahawan. Namun, mereka menjadi lebih bebas dalam mengembangkan usaha mereka. Contoh kayak Facebook, kayak Dell, ya, mereka merintis usahanya dari dana mandiri atau kita sebut dengan bootstrapping. Yang kedua, ada yang disebut dengan pendanaan eksternal. Ya, ada kalanya suatu perusahaan juga membutuhkan bantuan pihak luar agar perusahaannya terus berjalan. Untuk itulah pendanaan eksternal ini sangat dibutuhkan juga. Nah, untuk pendanaan eksternal itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama kita kenal dengan angel investor, ya, atau yang disebut dengan investor malaikat, di mana investor yang menginvestasikan dana pribadi mereka ke dalam bisnis yang berpotensi menguntungkan. Ya, ciri-ciri angel investor menurut bisnis angel yang pertama adalah biasanya investornya individual. Yang kedua, berinvestasi pada startup atau bisnis tahap awal serta perusahaan yang sudah mapan. Yang ketiga, dana investasi biasanya kurang dari 1 juta US dollar. Yang terakhir, dapat turun campur tangan atau tidak. Artinya angel investor bebas ikut campur dalam usaha itu atau melepasnya saja, hanya memberikan modal. Yang kedua, dalam dana eksternal kita kenal dengan namanya venture capitalist, ya, yaitu investor-investor profesional yang menghususkan diri dalam bidang pendanaan dan membangun usaha baru. Jadi venture kapitalis adalah investor jangka panjang yang secara aktif bekerja sama dengan tim manajemen usaha tempat mereka berinvestasi. Ya, venture kapitalis menggunakan uang orang lain, yaitu uang para investor yang menginvestasikan uang mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan baru.
Ciri-ciri dari venture kapitalis yang pertama, biasanya dalam bentuk perusahaan pemberi investornya. Yang kedua, jarang tertarik pada bisnis tahap awal, kecuali sangat menarik. Ya. Yang ketiga, dana investasinya 1 juta US dollar atau lebih. Dan yang terakhir, perlu terlibat dalam manajemen. Berbeda seperti angel investor tadi, mereka bebas mau ikut dalam urusan bisnisnya atau tidak. Kalau di venture kapitalis, mereka ikut campur dalam manajemen di tempat mereka berinvestasi. Yang terakhir ada yang namanya investasi global atau lazim kita sebut dengan hedge fund, ya, di mana perusahaan yang mengelola investasi dari para nasabah. Dana investasi tersebut nantinya akan diinvestasikan lagi kepada usaha-usaha yang dirasa menguntungkan. Ya, manajer investasi sebagai pengelola dananya yang mempunyai kebebasan penuh dalam mengelola dana investasi para nasabah. Kemudian kita harus kenal dengan namanya proses kewirausahaan. Untuk berwirausaha tentu harus ada tahapannya. Ya, secara umum seorang wirausahawan akan memulai tahap-tahapan yang di bawah ini. Yang pertama, tahapnya adalah memulai. Ya, di mana tahap saat seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini biasanya diawali dengan melihat peluang usaha itu tersendiri, seperti apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi perusahaan lain, atau melakukan usaha franchising. Ya. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan dan mempertahankan, di mana pada tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan, ya, dan bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan. Tahap pengembangan usaha merupakan tahap hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil oleh seorang wirausahawan. Berikut beberapa jenis-jenis usaha. Yang pertama ada bisnis kecil, ya. Bisnis kecil ini sekarang makin menjamur di Indonesia. Contohnya kayak bisnis makanan, ya. Kemudian ada bisnis usaha rintisan. Berbeda dengan bisnis kecil tadi, para wirausaha rintisan ini tahu bahwa usaha yang mereka jalankan suatu saat akan mengubah wajah dunia, sehingga usaha mereka akan menarik para investor untuk menguncurkan dana dengan jumlah yang fantastis. Ini biasanya usaha rintisan, ya. Mereka menyewa pekerja terbaik. Tugas pekerja-pekerja tersebut yaitu membuat inovasi. Setelah menemukan inovasi yang pas, mereka akan fokus kepada inovasi sehingga para investor tetap akan menguncurkan dana mereka. Kemudian ada yang dikenal dengan namanya usaha besar. Usaha besar ini memiliki siklus hidup yang terbatas sebenarnya. Usaha besar akan tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produk baru yang bervariasi. Ya, ada beberapa hal yang harus dipertahankan dalam usaha yang besar ini, yaitu perubahan selera konsumen, teknologi baru, tata ukur, dan kompetitor baru. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi naik turunnya suatu usaha yang sudah besar. Yang terakhir usaha sosial, ya, di mana para inovator yang menciptakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Namun biasanya memiliki cita-cita bahwa yang dibangunnya dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha-usaha dalam kewirausahaan sosial bisa berwujud usaha non-profit biasanya, usaha biasa atau gabungan dari keduanya. Sekarang kita masuk tentang perilaku seorang wirausaha, ya. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, tentu kita harus memiliki sikap dan perilaku yang harus dijaga.
dan dikembangkan. Yang pertama, kita harus mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Itu salah satu ciri seorang wirausaha. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, seorang harus mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Selanjutnya adalah mampu berkarya dengan semangat kemandirian, artinya mampu berdiri sendiri. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Selanjutnya adalah tentang karakter, ya. Karakter wirausahawan yaitu sifat atau tingkah laku seseorang ya dalam melakukan sebuah wirausaha. Karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yaitu disiplin tinggi, ya. Tidak ada seorang pebisnis manapun yang disiplinnya itu rendah. Minimal dari mulai bangun tidur semua sudah diatur, ya. Tidak ada orang yang bermalas-malasan kemudian jadi kaya. Tidak ada orang yang berada pada zona nyaman atau kita sebut dengan kaum rebahan tiba-tiba jadi kaya raya. Tidak ada, semua butuh kedisiplinan. Kemudian komitmen yang tinggi. Setelah dia membuat sebuah usaha, maka dia harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap usaha tersebut. Dan karakter yang ketiga yaitu harus jujur. Dimanapun kita menjadi seorang manusia harus memiliki karakter yang jujur. Yang keempat, harus kreatif dan inovatif. Ya, sesuai dengan perilaku wirausahaan tadi, harus kreatif dan inovatif, tidak monoton. Yang terakhir adalah mandiri dan realistis. Artinya kita memiliki usaha tersebut ya secara mandiri, kemudian realistis bagaimana usaha itu dapat berkembang, tidak berhayal-hayal. Coba. Itu bukan perilaku atau karakter seorang wirausaha. Nah, kita sekarang masuk kepada faktor kegagalan dalam sebuah usaha. Pertama, biasanya faktor yang mempengaruhi kegagalan adalah tidak kompeten dalam manajerial atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha. Nah, ini biasanya faktor kegagalan yang pertama. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam koordinasi, keterampilan ya, mengelola sumber daya manusia maupun integrasi operasi perusahaan. Ini faktor kedua. Faktor yang ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan ya. Agar usahanya dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas ini akan menghambat operasional usaha dan mengakibatkan usaha tidak lancar. Faktor berikutnya adalah gagal dalam perencanaan. Ya, ini merupakan titik awal dari segala kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Faktor berikutnya adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang kurang strategis itu juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha kita. Ya, yang berikutnya adalah kurangnya pengawasan. Pengawasan erat berkaitan dengan efisien dan efektivitas. Jadi kalau kurang pengawasan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak efisien dan tidak efektif. Berikutnya adalah sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah biasanya mau usaha apa enggak ya, usaha dicoba dulu, gagal dikit langsung down, ada cobaan langsung males gitu. Nah, ini biasanya akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Ini salah satu faktor penyebab kegagalan dalam kita berwirausaha. Kemudian, nah ini penunjang. Kalau tadi kita berbicara masalah kegagalannya, sekarang masalah penunjangnya ya. Penunjang keberhasilan yang pertama adalah memiliki rencana yang matang. Ini yang penting ya. Yang kedua adalah adanya visi, misi, dan dedikasi kita terhadap usaha yang kita kelola. Yang ketiga, adanya komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan. Yang keempat,
adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha kita. Berikutnya adalah kita memiliki SDM yang ahli di bidangnya dan teknologi yang tinggi. Kemudian kita harus memiliki manajemen usaha yang baik dan juga realistis. Peningkatan produk, ya, ini juga salah satu penunjang dalam keberhasilan kita. Kemudian berpengalaman, ya, di bidang usaha tersebut. Dan kecocokan minat itu juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan usaha kita. Terakhir baru sarana penunjang yang lengkap. Oke. Nah, ini salah satu kemampuan yang harus kita miliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, knowing your business, artinya mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Atau kita sebut seorang wirausaha tersebut harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dia lakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan, termasuk dalam memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan pembukuan kegiatan-kegiatan usaha. Yang berikutnya adalah having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia juga harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Berikutnya adalah having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Tentu kemampuan yang harus kita miliki yaitu kemampuan secara modal. Kemudian managing time efficiently, ya, di mana kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Artinya harus bisa mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah kemampuan managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Oke, itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Kemampuan berikutnya yang harus dimiliki yaitu satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Dan kemampuan berikutnya itu knowing how to complete, ya, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing wirausaha yang mengungkapkan tentang SWOT-nya. SWOT itu strength, kekuatan, W-nya itu adalah weak atau kelemahan, O-nya itu adalah opportunity, peluang, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Dan terakhir, coping with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan dan pedoman yang jelas secara tersurat, tidak tersirat. Ini adalah salah satu dari beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, kemudian ini adalah macam-macam dari bisnis retail. Yang pertama, biasanya dimulai dari skala kecil. Yang kedua, kecermatan dalam memperhitungkan laba. Yang ketiga, hindari sikap ikut-ikutan. Dan terakhir adalah berikan layanan yang memanjakan konsumen. Dalam membuat sebuah bisnis retail, kita harus memulainya dari skala yang kecil, baru kemudian berkembang dan berkembang. Kita lihat dulu pola pasar seperti apa. Dan cermat dalam memperhitungkan laba. Baru kita hindari sikap ikut-ikutan. Lagi viral waktu itu cappuccino cincau. Semua orang jual cappuccino cincau. Habis masanya bingung. Akhirnya ganti lagi usaha yang baru. Masuk ke es kepal Milo, ganti lagi, begitu seterusnya. Jadi hindari sikap ikut-ikutan dalam berbisnis. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang memanjakan konsumen. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas bisa dilihat di link deskripsi, dikerjakan di akun Quizizz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.